Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Bapak Samuel Agustrianto, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah bioteknologi, serta rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan materi ke-8, yakni tentang implementasi bioteknologi di bidang pangan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayu Putri Agustin, MPM terakhir 064, selaku moderator yang akan membersamai agenda presentasi kali ini. Di sini saya ditemani oleh 3 rekan saya, yakni ada Dini Aulia dengan MPM terakhir 077, Legisa Anggraini dengan MPM terakhir 078, dan Diva Nadia Febriani dengan MPM terakhir 079. Baik, kita langsung ke materi pertama, yakni tentang mikroorganisme sebagai makanan, yang akan dipresentasikan oleh Saudari Dini Aulia. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih pada moderator yang telah mempersilakan saya untuk pematerian pertama itu mengenai mikroorganisme sebagai makanan. Di sini saya telah mencantumkan beberapa konsep yang mana konsep-konsep ini harus kita ketahui terlebih dahulu ya mengenai yang pertama yaitu bioteknologi pangan. Nah, bioteknologi pangan sendiri itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang berbagai jenis mikroba atau mikroorganisme yang menguntungkan dengan tujuan untuk menghasilkan produk bahan pangan manusia. Nah, selanjutnya ada mikroorganisme dan juga bahan mentah yang mana dua konsep ini itu benar-benar saling berhubungan. Mengapa? Karena mikroorganisme ini merupakan eee, memiliki peran yang penting gitu, terutama pada proses pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi dan juga produk jadi. Pengolahan bahan mentah itu menjadi bahan setengah jadi maupun bahan jadi, bertujuan selain untuk memperpanjang umur simpan, juga menambah nilai ekonomis bahan serta menjaga kandungan nutrisi yang terkandung di dalamnya. Nah, ada salah satu jenis pengolahan dari pengolahan bahan mentah ini yang memanfaatkan mikroorganisme dalam prosesnya, seperti fermentasi. Nah, fermentasi ini merupakan suatu proses perubahan kimia pada suatu substrat organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Nah, proses fermentasi dibutuhkan starter sebagai mikroba yang akan ditumbuhkan dalam substrat, yang mana starter merupakan populasi mikroba dalam jumlah dan kondisi fisiologis yang siap diinokulasikan pada media fermentasi. Nah, selanjutnya ada fermentasi juga dibagi menjadi memiliki dua jenis, yaitu fermentasi alkoholik dan juga non-alkoholik. Untuk fermentasi alkoholik atau fermentasi heterofermentatif itu fermentasi yang menghasilkan produk yang mengandung asam laktat dan juga etanol. Nah, contoh dari fermentasi ini itu ada anggur atau wine, bir, tape, sake, whisky, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada fermentasi non-alkoholik atau fermentasi homofermentatif, yaitu fermentasi yang menghasilkan produk yang banyak mengandung asam laktat. Contohnya ada tempe, yogurt, kimchi, kefir, keju, kecap, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, pada fermentasi sendiri itu memerlukan bahan agar prosesnya itu dapat terjadi. Nah, bahan yang digunakan dalam fermentasi itu ada dua, ada mikroorganisme dan juga medium, yang mana mikroorganisme itu ada bakteri, kapang, dan hamir. Nah, untuk bakteri sendiri, itu bakteri yang biasanya digunakan dalam proses fermentasi seperti bakteri asam laktat atau BAL. Nah, bakteri asam laktat adalah kelompok bakteri gram positif berbentuk kokus atau batang, tidak membentuk spora dan tumbuh pada suhu optimum kurang lebih 40 derajat Celcius, bersifat anaerob dengan asam laktat sebagai produk utama fermentasi karbohidrat. Nah, sifat khusus dari bahan asam laktat, bakteri asam laktat ini adalah mampu tumbuh pada kadar gula, alkohol, garam yang tinggi dan mampu memfermentasikan monosakarida dan disakarida. Contoh dari bakteri asam laktat ini antara lain ada Streptococcus, ada Pediococcus cerevisiae, ada Leuconostoc dan Lactobacillus. Untuk selanjutnya, selain bakteri juga ada kapang, yang mana kapang ini jamur renik yang mempunyai miselia dan massa spora yang jelas. Contoh kapang itu ada Aspergillus oryzae, ada Rhizopus
Oligospora, dan Penicillium roqueforti. Selanjutnya tadi ada bakteri, ada kapang. Yang ketiga ada hamir. Itu merupakan fungi uniseluler eukariotik yang reproduksi aseksualnya terutama melalui pembentukan tunas dan pembelahan dan memiliki fase seksual yang tidak tertutup dalam badan buah. Kalau hamir ini contoh biasanya dalam fermentasi yang menghasilkan alkohol dari fermentasi glukosa. Contohnya ada Saccharomyces cerevisiae. Nah, tadi itu ada mikroorganisme. Yang pertama ada bakteri, kapang, dan hamir. Selanjutnya ada medium. Ada medium. Nah, medium ini tempat yang berfungsi untuk mengokulasi dan mengkultur mikroorganisme sehingga medium harus memiliki nutrisi dan kondisi lingkungan yang sesuai. Nah, pada umumnya medium yang digunakan adalah medium yang mengandung bahan dasar karbon seperti gula, pati, selulosa, dan molase. Selanjutnya ada pemanfaatan mikroorganisme yang mana yang pertama itu dalam proses fermentasi itu di mana akan menghasilkan 4 tipe yang dibedakan berdasarkan prosesnya, seperti fermentasi melalui asam laktat, seperti buah, sayur, susu, singkong, dan daging. Nah, fermentasi melalui jamur ada kedelai dan kacang. Nah, selanjutnya ada fermentasi melalui alkohol seperti beras dan singkong. Lalu fermentasi melalui kadar garam tinggi, itu seperti pada ikan, kecap, dan tauco. Yang kedua ada pemanfaatan untuk meningkatkan mutu kualitas suatu bahan. Contohnya, ketika kedelai dimanfaatkan dengan bantuan suatu organisme, maka ada perubahan nilai gizi menjadi makanan yang sangat bergizi, yaitu tempe. Next, lalu ada berperan dalam pengadaan bau dan rasa, seperti ketika susu yang tadinya tidak memiliki rasa atau ketika sudah melalui proses pengolahan pangan, susu tersebut itu bisa berubah rasanya sehingga dinamakan dengan yogurt. Lalu selain tadi ada berperan dalam pengadaan bau dan rasa, juga ada sebagai sumber protein, seperti contohnya itu mikroorganisme jamur yang bisa dikonsumsi. Contohnya ada jamur tiram yang sering kita makan, jamur merang, jamur shiitake, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya ada tabel yang mana saya memasukkan 2 proses fermentasi, ada fermentasi bakteri asam laktat dan juga fermentasi dari kapang atau jamur. Teman-teman bisa dilihat ya untuk proses fermentasi yang pertama itu dalam makanan dadi. Teman-teman bisa search, dadi itu merupakan yogurt tradisional khas Minangkabau yang terbuat dari susu kerbau. Nah, tentunya bahan bakunya itu susu. Salah satu mikroorganisme yang membantu untuk proses fermentasi bakteri asam laktatnya itu terdapat banyak sekali ya, mungkin teman-teman bisa baca. Salah satunya itu ada Lactobacillus brevis. Selanjutnya, yang kedua ada yogurt. Teman-teman pasti tahu yogurt itu apa ya, yang mana pasti juga bahan bakunya itu terbuat dari susu. Dan mikroorganisme yang membantu itu salah satunya ada Lactobacillus parasase. Lalu ada juga keju. Keju juga sama terbuat dari susu, yang mana salah satu mikroorganisme yang membantu dalam proses fermentasi juga ada Lactobacillus casei, seperti itu. Nah, ini juga masih sama itu, fermentasi bakteri asam laktat seperti sayur asin gitu. Kalau mungkin kita yang tahu itu seperti kimchi, itu makanan khas Korea yang mana ya, sawi yang difermentasi gitu. Juga mikroorganisme yang membantu dalam proses fermentasi ini salah satunya adalah Lactobacillus farsiminis. Nah, lalu tadi sudah dijelaskan, sudah disebutkan juga contoh dari fermentasi bakteri asam laktat. Nah, ini ada fermentasi kapang jamur. Untuk makanannya itu pada tempe yang terbuat dari kedelai, itu bahan utamanya kedelai. Nah, salah satu sama ini juga banyak sekali mikroorganisme yang membantu gitu ya. Nah, salah satunya itu adalah Lactobacillus fermentum. Teman-teman bisa baca, mungkin yang benar-benar tidak asing di telinga kita, yang sering kita makan sehari-hari itu Rhizopus oryzae. Selanjutnya ada kecap, yang mana kecap juga bahan utamanya itu kedelai. Betul, kedelai. Nah,
Ada 4 biasanya mikroorganisme yang membantu dalam proses fermentasi, itu salah satunya Aspergillus oryzae, seperti itu. Mungkin sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin bisa dilanjut oleh pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya materi kedua tentang enzim dan pengolahan makanan yang akan dipresentasikan oleh Saudari Legista Anggraini. Kepadanya saya persilakan. Baik, rekan-rekan semuanya, kita lanjut ke pematerian selanjutnya, yaitu mengenai enzim dalam pengolahan makanan. Nah, sebelum itu kita akan membahas dulu gitu ya, apa sih enzim itu? Nah, perlu diketahui gitu ya bahwa enzim itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya itu dalam ragi ya, dalam ragi, di mana enzim ini pertama kali digunakan oleh seorang ilmuwan pada tahun 1877, ilmuwan Yunani juga, yaitu oleh Wilhelm Friedrich Kuhn gitu ya, yang dimana enzim ini adalah sebagai katalisator gitu ya, dan kita juga sudah banyak membahas mengenai enzim ini, di mana enzim ini adalah katalis yang berasal dari biologis dengan sifat-sifat yang menakjubkan dan fungsi-fungsi yang menarik yang diproduksi oleh semua organisme hidup untuk mengatur proses-proses biokimia. Nah, perlu diketahui gitu ya teman-teman bahwa pertama kali enzim ini digunakan itu pada proses fermentasi, yaitu pada pembuatan keju yang dimulai sekitar 6000 sebelum Masehi. Nah, aplikasi enzim ini secara industri pun dimulai dengan penggunaan chimosin, namanya enzim chimosin yang diekstrak dari perut sapi dalam produksi keju. Nah, industri enzim juga termasuk dalam industri yang menjanjikan gitu ya, dan berkembang pesat, dibuktikan karena banyaknya pendapatan gitu ya, yang diperkirakan mencapai 5,5 miliar 2 tahun lalu, dan diperkirakan akan mencapai 17,5 miliar pada tahun 2024. Bisa dibayangkan ya bagaimana industri enzim ini berkembang secara cepat dari tahun ke tahun gitu. Baik, nah selanjutnya ini ada enzim dalam pembuatan makanan. Bisa dilihat ya, di sini ada beberapa makanan yang mungkin teman-teman sudah tidak asing. Ada tempe, lalu juga ada roti, dan juga ada tape gitu ya, yang dimana tempe, roti, dan tape ini tuh merupakan hasil dari fermentasi mikroorganisme, yang dimana fermentasi ini dilakukan juga dan ada peran enzim gitu di dalamnya. Jadi tidak heran ya bahwa industri enzim ini sangat berkembang pesat, karena memang enzimnya sendiri itu berkontribusi pada perkembangan umat manusia karena aplikasinya dalam pengolahan makanan. Enzim itu telah digunakan jauh sebelum ditemukan sebagai katalis biologis, teman-teman. Nah, seperti contohnya dari penggunaan pepaya untuk mengempukan daging yang dilakukan oleh penduduk asli di beberapa pulau Pasifik gitu ya. Nah, itu tuh merupakan salah satu aplikasi awal enzim dalam pengolahan makanan. Nah, lalu fermentasi makanan itu merupakan salah satu seni pengolahan makanan awal. Nah, proses ini mengubah makanan mentah menjadi makanan yang sangat lezat dengan rasa dan aroma yang menarik gitu ya. Nah, enzim yang diproduksi oleh beberapa mikroorganisme itu fungsinya dapat menstabilkan keasaman dan pH matriks makanan dan memberikan kondisi pertumbuhan yang optimal bagi organisme fermentasi. Nah, enzim ini memainkan peran penting. Nah, kenapa memainkan peran penting? Karena untuk pengolahan makanan sendiri, apalagi pengolahan makanan itu berasal dari fermentasi, enzim ini menurunkan konsumsi energi, lalu meminimalkan limbah, menghasilkan produk yang diinginkan secara khusus, dan membuat makanan lebih terjangkau, enak, dan juga lebih terjamin gitu ya untuk gizinya. Lalu dalam pengolahan makanan, enzim ini digunakan sebagai pengawet untuk memperpanjang umur simpan, sebagai katalis untuk mengubah bahan mentah menjadi produk, lalu juga sebagai alat bantu pengolahan untuk memodifikasi tekstur dan sifat, sebagai katalis untuk mengubah bahan mentah menjadi produk gitu ya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal bahwa memang enzim ini tuh adalah katalis gitu. Lalu ada yang selanjutnya itu memperpanjang umur simpan. Jadi kalau misalkan kan kita suka beli nih roti di supermarket, suka ada tanggal kadaluarsanya. Nah, tanggal kadaluarsanya itu tuh pada saat pembuatan ragi, karena ada enzim di dalamnya. Jadi ketika roti itu sudah terbuat, sudah jadi, maka enzim itulah yang berperan untuk memperpanjang umur simpan si produk tersebut atau si makanan tersebut. Seperti itu. Nah, secara umum juga enzim ini digunakan dalam pengolahan makanan dan dalam meningkatkan nutrisi dengan membuat nutrisi makanan lebih tersedia untuk asimilasi dan pemanfaatan selama metabolisme. Jadi tempe, lalu juga tempe, roti dan juga tape itu tuh berasal dari fermentasi, tapi tidak lepas dari adanya enzim gitu. Jadi saya
mencantumkan gambar-gambar ini bukan berarti bahwa memang enzim saja gitu ya yang berperan, tapi memang mikroorganisme yang berperan untuk membuat produk tersebut untuk makanan ini, tapi dibantu juga oleh enzim sebagai katalisatornya. Selanjutnya sumber enzim makanan. Jadi sumber enzimnya sendiri gitu ya. Kalau tadi enzim sebagai sumber dalam pengolahan makanan, ini sumber enzim makanannya. Nah, perlu diketahui gitu ya. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa enzim pengolahan makanan itu mencakup enzim yang ditambahkan secara artifisial sebagai bahan pembantu pengolahan dan enzim asli yang terdapat secara alami dalam makanan. Nah, di sini ada gambarnya satu, yang hitam itu seperti anten, itu apa? Itu mikroorganisme. Jadi, enzim itu berasal dari mikroorganisme. Jadi, kayak misalkan contohnya bakteri dalam membuat tempe, bakteri dalam membuat bakteri ragi gitu ya, atau bakteri dalam pembuatan roti, itu tuh mereka menghasilkan enzimnya sendiri, sehingga enzim itu membantu fermentasi makanan tersebut. Lalu yang kedua, contohnya itu ada beberapa enzim itu juga hanya ditemukan pada sumber nabati saja. Contohnya ini dari pepaya. Nah, di pepaya ini ada namanya papain gitu ya. Papainya, dimana papain ini juga digunakan untuk agar si pepaya itu terjaga gitu ya enzimnya, dan juga buahnya seperti itu. Lalu ada pada nanas ada enzim bromelain. Nah, jadi enzim sumber makanan itu selain dari mikroorganisme saja, tapi juga dia berasal dari sumber nabati gitu ya, atau tumbuhan seperti itu. Kita masuk ke macam-macam enzim. Nah, enzim itu ada enzim termostabil dan juga enzim aktif dingin. Nah, enzim termostabil itu adalah enzim yang memiliki katalisis pada suhu yang lebih tinggi. Nah, enzim ini tuh memiliki peran penting dalam pemrosesan jangka panjang dengan menghilangkan kontaminasi dari mikroorganisme yang beradaptasi dan enzim yang berasal dari bahan makanan selama pemrosesan. Nah, kehadiran protein termostabil dengan ikatan hidrogen tambahan dan interaksi hidrofobik gitu yang lebih tinggi, serta dinding sel dan membran yang kaku gitu ya, itu menjadi penyebab stabilitas termal dari termozim atau enzim termostabil. Jadi enzim termostabil itu disebut juga sebagai enzim termozim. Nah, keuntungan enzim termostabil ini adalah ketika digunakan dalam suhu pemrosesan suhu yang tinggi, aktivitasnya itu dapat dihentikan dengan pendinginan ke suhu sekitar. Nah, aplikasi enzim ini juga itu menghilangkan bahaya yang dapat disebabkan oleh mikroorganisme selama pemrosesan suhu sekitar, kelarutan yang lebih tinggi, lalu juga penurunan viskositas yang diamati pada suhu yang lebih tinggi, yang awalnya itu akan meningkatkan pemanfaatan substrat, dan yang terakhir akan meningkatkan pencampuran dan pemompaan dalam operasi proses yang berkelanjutan untuk makanan seperti itu. Jenis enzim yang kedua atau yang terakhir mungkin ya, itu ada enzim aktif dingin, teman-teman. Nah, organisme psikotrofilik gitu ya, termasuk kayak bakteri, jamur, ragi. Nah, dia itu menghasilkan enzim aktif dingin yang dapat bertahan dalam perlakuan suhu yang rendah. Makanya kenapa kalau misalkan kita buat tempe tuh ya, tempenya itu bukan diungkep ya, tapi kayak dibiarkan di tempat yang tertutup, karena memang itu menghasilkan enzim aktif dingin yang dapat bertahan dalam perlakuan suhu yang rendah sekalipun. Nah, mikroorganisme ini itu mampu menghasilkan berbagai macam enzim yang dapat aktif selama operasi pendinginan dan pembekuan. Aplikasi terbaru enzim aktif dingin ini adalah penggunaan galaktosidase ya, galaktosidase untuk menghilangkan laktosa dalam susu dingin. Itu adalah aplikasi terbaru enzim aktif dingin gitu ya. Oke, setelah kita mendengarkan presentasi mengenai mikroorganisme sebagai makanan, kemudian enzim dan pengolahan makanan, kita masuk ke materi ketiga, yakni tentang asam amino, vitamin, dan pemanis hasil bioteknologi. Tapi sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu mengapa bioteknologi ini bisa menghasilkan asam amino, vitamin, dan juga pemanis. Seperti yang telah kita ketahui bersama, teman-teman, bahwa dalam bioteknologi ini kita mengenal kultur mikroba, di mana bioteknologi ini memanfaatkan mikroorganisme untuk nantinya menghasilkan asam amino, vitamin, dan juga pemanis. Untuk yang pertama, ada asam amino hasil bioteknologi. Contohnya ada leusin yang diproduksi dengan bantuan dari mikroorganisme Brevibacterium lactofermentum. Kemudian ada lisin dan methionine yang diproduksi dengan bantuan bakteri Corynebacterium glutamicum. Kemudian ada asam glutamat yang dibantu produksinya oleh mikroorganisme Corynebacterium glutamicum juga, tapi juga ada yang diproduksi oleh bakteri Brevibacterium. Kemudian ada yang terakhir asam fenilalanin yang diproduksi dengan bantuan bakteri Escherichia coli
dan Corynebacterium glutamicum. Selanjutnya, vitamin hasil bioteknologi. Contohnya, di sini ada vitamin B12 yang ternyata bisa diproduksi dengan bantuan mikroorganisme Xanthomonas campestris, kemudian bisa juga diproduksi oleh bakteri Propionibacterium sorman. Kemudian ada asam ascorbat yang biasa kita kenal dengan vitamin C, yang bisa diproduksi oleh mikroorganisme Aspergillus niger atau Glucanobacter. Kemudian yang terakhir ada vitamin B2 atau riboflavin yang bisa diproduksi oleh mikroorganisme Asbiagospi atau Brevibacterium flavum. Selanjutnya, ada pemanis hasil dari bioteknologi. Di sini ada aspartam yang bisa dihasilkan dengan bantuan dari mikroorganisme Escherichia coli maupun Saccharomyces cerevisiae. Kemudian ada sukralosa yang bisa dihasilkan dengan bantuan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Kemudian ada stevia yang bisa dihasilkan dengan bantuan dari mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae maupun Escherichia coli. Kemudian ada xylitol yang bisa dihasilkan dengan bantuan mikroorganisme Candida tropicalis, Brevibacterium, maupun Asciagespi. Kemudian ada sorbitol yang bisa dihasilkan dengan bantuan mikroorganisme Glucanobacterium oxidans, Glucanobacter oxidans ataupun Candida sp. Kemudian ada yang terakhir mannitol yang bisa dihasilkan dengan bantuan mikroorganisme Streptococcus ataupun Enterobacter aerogens. Selanjutnya, pembahasan materi kita ketiga telah selesai, akan dilanjut oleh pemateri keempat, yakni Diva Nadia Febriani. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu tentang teknologi bioproses. Bioproses merupakan suatu proses pemanfaatan organisme seperti mikroorganisme dan juga komponennya yang bisa menghasilkan suatu produk. Nah, pada penerapan bioproses ini telah menjadi bagian yang sangat bermanfaat gitu untuk bidang industri seperti makanan, kimia, farmasi, dan juga bidang-bidang lainnya. Selain itu, pada saat operasi bioproses juga itu dilakukan dengan memanfaatkan sel mikroba, hewan, tumbuhan, dan juga komponen sel seperti enzim yang akan menghasilkan produk baru supaya mendegradasi limbah yang berbahaya seperti itu. Nah, selanjutnya apa sih pengertian dari teknologi bioproses itu tersendiri gitu. Nah, teknologi bioproses ini merupakan suatu teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi bioproses yang memiliki fokus utamanya itu adalah pada saat kinerja dari mikrobanya tersebut seperti itu. Dan peran dari teknologi bioproses ini dapat mengoptimalkan pada bidang pangan yang akan menghasilkan produk pangan yaitu seperti Yakult, keju, roti, dan juga yogurt yang berkualitas seperti itu. Nah, selanjutnya enzim yang menjadi sebagai industri dari bioteknologi itu yang memanfaatkan aplikasi dari teknologi bioproses itu merupakan sebagai biokatalis yang dapat menghasilkan suatu produk berupa sebuah makanan seperti itu. Nah, hasil produk yang optimal itu tergantung dari suatu kinerja mikroba tersebut seperti itu. Karena pada saat bioproses itu pemeran utamanya adalah mikrobanya itu tersendiri. Tercapai ataupun tidaknya pada saat bioproses terjadi untuk menghasilkan produk yang optimal itu tergantung dari letak dari kinerja mikroba tersebut seperti itu. Yang menjadi mikroba itu akan memiliki kinerja yang sangat tinggi dan juga efisien pada saat bioproses itu akan tercapai dan keuntungan dari produknya itu akan memiliki nilai yang sangat tinggi. Begitupun sebaliknya kalau misalnya letak kinerja mikrobanya itu rendah, itu akan mempengaruhi kelemahan pada saat produk yang dihasilkannya seperti itu. Selanjutnya pada saat bioproses itu terjadi, yang harus diperhatikan pada saat kinerja suatu mikroba itu perlu optimasi pada kondisi lingkungan seperti nutrisi, mulai dari sumber karbon, mineral, dan juga vitamin, pH, dan juga suhu, seperti itu. Nah, selanjutnya kita beralih ke slide berikutnya, yaitu dari
pembahasan optimalisasi itu kan sangat penting ya untuk dilakukan untuk mendapatkan kinerja mikrobanya itu yang optimal selama proses bioproses tersebut atau fermentasi tersebut. Nah, menurut Istiana pada tahun 2018 itu menyebutkan bahwasannya fermentasi itu memiliki proses dalam teknologi bioproses seperti tahapan persiapan, produksi, dan juga pemurnian seperti itu. Nah, di sini rekan-rekan bisa dilihat gitu ya, ada beberapa tahapan. Yang pertama itu ada preparasi sel mikroba atau persiapan sel mikroba. Di sini ada 3 tahapan, yaitu dimulai dari stok kultur yang mana pada tahap ini memulainya penyimpanan mikroorganisme dalam kondisi tertentu untuk menjaga viabilitasnya seperti itu. Nah, selanjutnya pada tahap kedua itu ada shake flash yang dimana pada tahap ini media pertumbuhan itu pertumbuhan awal mikroorganismenya dalam jumlah yang sangat kecil seperti itu. Dan tahap yang ketiga adalah fermentor yang dimana pada tahap ini itu uh, digunakan untuk memperbesar jumlah dari mikroba dalam kondisi yang terkontrol sebelum masuk ke tahap produksinya seperti itu. Nah, yang kedua di sini ada preparasi media atau persiapan media yang dimulai dari bahan baku yang menjadi bahan komponen untuk substrat mikroorganismenya. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti gula, protein, dan juga bahan organik lainnya. Selanjutnya ada tahap formulasi yang dimana pada tahap formulasi media ini merupakan penyesuaian nutrisi pada agar untuk sesuai dengan kebutuhan mikroorganismenya itu seperti apa. Nah, selanjutnya baru ke sterilisasi yang dimana merupakan proses penghilangan kontaminan pada media untuk mencegah pertumbuhan mikroba yang tidak diinginkan seperti itu. Nah, selanjutnya ketika sudah melewati preparasi dari sel mikroba dan juga preparasi media, kemudian ada produksi dalam fermentor yang dimana itu merupakan alat utama dalam proses fermentasi yang dimana pada tahap produksi mikroorganismenya itu dapat mengubah substrat menjadi produk seperti enzim, asam organik ataupun alkohol dalam suatu lingkungan yang terkontrol. Nah, untuk mengontrol kondisi fermentasi itu bisa menggunakan komputer yang dimana pada sistem ini telah otomatis yang digunakan untuk bisa memastikan bahwasannya fermentasi itu berlangsung dengan optimal dan juga efisien seperti itu. Nah, selanjutnya setelah tahap produksi dalam fermentor selesai, kemudian ada proses setelah fermentasinya. Nah, setelah proses ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu ada pemanenan dengan mengambil hasil fermentasi seperti bioetanol ataupun biomasa mikroorganisme. Nah, selanjutnya ada pemurnian, yang dimana pemurnian ini merupakan pemisahan produk dari suatu media fermentasi gitu ya, atau mikroorganisme dengan menggunakan teknik filtrasi seperti itu ataupun sentrifugasi dan juga ekstraksi. Kemudian yang tahap terakhir adalah penanganan efluen yang dimana ini merupakan limbah hasil fermentasi yang diproses supaya adanya ramah lingkungan seperti itu. Nah, sekarang kita beralih ke pembahasan selanjutnya. Tadi kan sudah dijelaskan gitu ya mengenai alur proses fermentasi dalam teknologi bioproses. Nah, tadi kan juga sudah disebutkan bahwasannya enzim itu sangat penting gitu untuk produksi dalam teknologi bioproses ini. Yang dimana enzim yang dapat menjadi produksi dalam industri pangan, salah satunya itu adalah enzim amilase, protease, dan juga lipase, yang dimana enzim-enzim ini itu sering diproduksi untuk bioteknologi guna untuk membantu proses dalam produksi pangan seperti untuk pemecahan molekul besar ataupun peningkatan rasa. Untuk enzim amilase ini yang paling umum digunakan dalam industri makanan adalah golongan amilase, yang dimana sebenarnya gitu ya pada enzim amilase ini di Indonesia ini sangat masih mengimpor enzim amilase tersebut
karena belum adanya industri untuk memproduksi enzim amilase. Selanjutnya, kalau enzim lipase itu merupakan enzim yang sangat penting dalam bioteknologi modern karena dapat membentuk suatu biokatalis yang berguna untuk reaksi hidrolisis, esterifikasi, dan juga alkoholisis dan asidolisis dan aminolisis seperti itu. Enzim lipase ini memiliki cakupan aplikasi yang sangat luas dalam bidang bioteknologi, seperti bisa menjadi produksi pestisida, pengolahan limbah, industri makanan atau pembuatan roti dan keju, biosensor, deterjen, industri kulit, dan lainnya, seperti itu. Nah, teknologi pada bioproses itu biasanya juga dapat dimanfaatkan untuk memproduksi pemanis alami. Seperti apa contohnya? Seperti sorbitol, manitol, ataupun xilitol dari sumber bahan baku seperti pati ataupun serat tanaman. Nah, teknologi bioproses juga itu dapat memungkinkan pengembangan makanan fungsional yang dapat memberikan manfaat untuk kesehatan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti probiotik, yaitu produk susu fermentasi yang dapat mengandung mikroorganisme yang hidup yang bermanfaat untuk pencernaan, seperti itu. Nah, adapun contoh-contoh dari bioteknologi gitu ya, rekan-rekan semua juga pasti sudah mengetahui gitu tentang pembuatan yogurt, pembuatan keju, pembuatan tempe, pembuatan roti, seperti itu, yang menggunakan fermentasi mikroorganisme yang yogurt itu biasanya adalah Lactobacillus bulgaricus dan tempe itu Rhizopus oligosporus. Keju itu menggunakan enzim rennet dan kalau misalnya roti itu difermentasi oleh ragi untuk menghasilkan CO2 seperti itu. Baik, alhamdulillah pematerian dari awal sampai akhir telah selesai. Tadi kita sudah membahas tentang yang pertama, mikroorganisme sebagai makanan, kemudian yang kedua, enzim dan pengolahannya, yang ketiga, protein, vitamin, dan juga pemanis dari hasil bioteknologi, dan yang terakhir tadi kita sudah membahas tentang teknologi bioproses. Semoga apa yang dipaparkan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman, dan apabila dari teman-teman ada pertanyaan, kami persilakan untuk meninggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.